Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat lari dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun kematian bukanlah akhir dari perjalanan. Setelah kematian, manusia memasuki suatu alam, yakni yang bernama alam barzakh, yaitu alam yang berada di antara dunia dan hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah kehidupan setelah kematian dan sebelum datangnya hari kiamat. Di sanalah manusia menunggu sampai dia dibangkitkan kembali. Kuburan bukan sekedar tempat jasad ini dikuburkan, tetapi juga awal dari kehidupan akhirat. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kubur adalah tempat persinggahan pertama dan berbagai persinggahan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika seseorang selamat dari yang namanya alam kubur, alam barzakh, maka perjalanan berikutnya tentunya akan lebih mudah. Namun jika tidak selamat di alam kubur ini, maka yang setelahnya pastinya akan lebih berat lagi. Nikmat kubur bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Ketika malaikat datang bertanya tentang
Rabb, tentang agama dan nabi yang diikuti. Orang yang meninggal ini, penghuni barzah ini, harus mampu menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, kemudian nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu dibukakan baginya pintu menuju surga, dilapangkan kuburnya, lalu dia merasakan kenikmatan sampai hari kiamat. Kemudian siksa kubur bagi orang yang durhaka. Sebaliknya, orang yang kafir dan ahli maksiat akan mengalami kesempitan dan azab kubur sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul pernah melewati 2 kuburan. Lalu Rasul bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak menjaga diri dari air kencingnya, dan yang satu karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa yang dianggap ringan, kita lihat banyak orang-orang kencing sembarangan, kencing di pohon, di dinding, dan lain sebagainya. Dan ternyata ini bisa menjadi sebab azab kubur. Kemudian, apa pelajaran dari alam barzah? Yakni dunia ini tentunya sangat singkat. Umur kita sebagai manusia hanya sebentar saja, Bapak Ibu, dibandingkan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Kemudian harta dan jabatan tidak bisa menolong kita. Ketika kita masuk kubur, semuanya kita tinggalkan. Yang menemani hanyalah amal kita. Kemudian hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa kita belum diambil oleh Allah, belum sampai kepada tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Kemudian hendaknya kita memperbanyak amal soleh, salat, sedekah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan berbagai amal soleh lainnya akan menjadi cahaya di alam kubur kita nanti. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila berdiri di dekat kuburan, apa yang terjadi? Beliau sering menangis hingga jenggotnya basah. Ketika ditanya mengapa beliau sangat menangis saat melewati kubur, beliau menjawab, sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah. Jika tidak selamat, maka setelahnya lebih berat. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan kita pada hari pertama nanti di alam barzah, saat keluarga kita pulang meninggalkan pemakaman, saat harta dan jabatan kita tidak lagi berguna, saat kita sendirian di dalam sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari berbagai persinggahan di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Hari pertama di alam barzah adalah hari yang sangat menentukan. Pada saat itu datang 2 malaikat, Munkar dan Nakir, yang bertanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka orang yang beriman akan menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian kuburnya dilapangkan, kuburnya diterangi cahaya dan dibukakan pintu menuju surga. Sebaliknya, orang yang lalai dari iman dan ketaatan tidak akan mampu menjawab dengan benar. Kuburnya menjadi sempit dan dia merasakan kesulitan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Surah Ibrahim ayat 27. Harus kita ketahui, Bapak Ibu, jawaban kita di alam barzakh nanti bukanlah jawaban hafalan, tetapi jawaban berdasarkan amal soleh kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia pasti akan lewat sana, akan masuk ke dalam kubur. Tidak ada yang mampu menghindarinya. Jabatan kita, harta kita, keluarga kita, dan kemuliaan dunia pasti akan kita tinggalkan. Yang menemani kita adalah hanya amal soleh yang kita kerjakan saat kita hidup ini. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kubur itu bisa menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga, atau salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang mulia ini mengingatkan kita, memberitahu kita bahwa keadaan kubur seseorang bergantung pada keimanannya dan amal soleh selama hidup di dunia. Kubur itu bisa jadi taman surga untuk kita bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Kuburnya akan dibukakan pintu menuju surga sehingga dia merasakan kesejukan, kenikmatan dan kabar gembira sampai datangnya hari kiamat. Apa kata Allah dalam surah Fussilat ayat 30? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian takut dan jangan kalian sedih, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Bagaimana cara menjadikan kubur kita sebagai taman surga? Yang pertama, hendaknya kita menjaga tauhid. Tauhid adalah amalan yang paling besar yang menjadi sebab keselamatan dunia, kubur, dan juga akhirat. Jangan kita mencampur ibadah kepada Allah dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjaga sholat. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab, dihitung oleh Allah nanti, dipertanggungjawabkan. Orang yang menjaga sholatnya akan mendapatkan cahaya dan keselamatan di alam barzakhnya. Kemudian memperbanyak istighfar dan taubat. Tidak ada manusia yang bebas dari yang namanya dosa. Namun Allah cinta kepada hamba yang kembali kepadanya dengan taubat yang tulus. Kemudian memperbanyak membaca dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa amal soleh akan menemani seseorang di alam kubur dan membelanya dari azab. Kemudian menjauhi dosa-dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah melewati, tadi kita katakan, 2 kuburan. Jangan kita sangka 2 orang yang disiksa ini sedang melakukan dosa kecil, tetapi dosa yang dilakukan termasuk dari dosa-dosa besar, yakni tidak bersuci dari najis setelah dia buang air kecil, kemudian mengadu domba. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelang wafat, seorang ulama salaf berkata kepada keluarganya, "Aku akan memasuki perjalanan yang belum pernah kutempuh sebelumnya. Bekalku hanyalah amal soleh yang telah aku persiapkan." Mereka memahami bahwa rumah pertama di akhirat adalah kubur. Jika baik kuburnya, maka mudah-mudahan baik pula perjalanan setelahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, hari pertama di alam barzah tidak membutuhkan kekayaan, tidak membutuhkan gelar atau popularitas. Yang dibutuhkan adalah iman, tauhid, dan amal soleh. Karena itu sebelum datang hari tersebut, kita jagalah salat 5 waktu kita, sekalipun jangan pernah ditinggalkan. Kemudian kita perbanyak istighfar dan taubat, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, kita jauhi dosa-dosa, apalagi dosa yang sering disepelekan, yang dianggap ringan. Kita ingat Bapak Ibu, hari pertama di alam barzah pasti akan kita alami, maka kita persiapkan jawabannya mulai hari ini. Banyak pemahaman-pemahaman liberal yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya. Apa katanya? Bahwa alam barzah ini fiktif, bohong, atau cuma sekedar dongeng. Sadarkah kita, kaum muslimin, kaum muslimat, ini adalah perkataan kufur, bisa mengeluarkan kita dari keimanan, mengeluarkan kita dari Islam. Maka perkataan seperti ini dan orangnya hendaknya kita jauhi. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita masuk surga itu mudah? Banyak orang yang mengira bahwa masuk surga itu sulit. Padahal jika Allah memberikan taufik, memberikan jalan menuju surga, tentunya sangatlah mudah. Yang sulit adalah ketika seseorang enggan taat dan terus mengikuti hawa nafsunya. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita perhatikan hadis ini. Betapa banyak pintu surga yang dibukakan oleh Allah. Tersenyum kepada saudara kita bernilai sedekah dari Allah. Menyingkirkan duri di jalan menjadi sebab masuk surga. Memberi minum kepada binatang yang kehausan bisa juga menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku melihat seorang laki-laki bergelimang dalam kenikmatan surga karena dia memotong pohon yang mengganggu kaum muslimin di jalan." Hadis riwayat Muslim. Kita lihat lagi hadis ini. Hanya karena menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, Allah memasukkannya ke dalam surga. Namun kita lihat mengapa banyak manusia tetap jauh dari jalan-jalan menuju surga ini. Karena mereka meremehkan dosa. Mereka menganggap sholat bisa ditunda-tunda, aurat boleh saja dibuka, riba biasa saja, ghibah
malah dianggap hiburan, dan maksiat dianggap sebagai kebutuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan menuju surga. Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 185? Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dikisahkan bahwa seorang ulama salaf pernah menangis menjelang wafatnya. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, apa katanya? Aku tidak menangis karena aku akan meninggal dunia. Aku hanya tidak tahu apakah aku akan menuju surga atau menuju neraka. Padahal beliau adalah ahli ilmu, ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa orang soleh tidak pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka juga selalu berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, mengapa surga itu mudah sekali kalau kita pikirkan? Yang pertama, Allah gampang saja melipat gandakan pahala sehingga berlipat-lipat ganda. Kemudian yang kedua, satu kebaikan bisa saja Allah catatkan 10 kali lipat. Kemudian pintu taubat selalu terbuka sampai ajal kita datang. Kemudian amal yang sedikit tetapi ikhlas bisa menjadi sebab masuk surga. Kemudian rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasul?